Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil pengamatan kami tentang morfologi daun singkong. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Seni Septiani dengan nomor ekor NPM itu adalah 102. Perkenalkan, saya Putri Dia Septiani, NPM 103 dari kelas 1C. Perkenalkan, nama saya Kadek Putri Ardiani Kucawa dengan nomor ekor NPM 104. Perkenalkan, nama saya Luputuanggi Pramesi Putri dengan nomor ekor NPM 105. Perkenalkan, nama saya Maria Carolina Tute Eke dengan nomor ekor NPM 106. Daun merupakan organ yang sangat penting bagi tumbuhan karena merupakan aparatus yang berperan dalam berbagai proses fisiologi dan biokimia dalam kelangsungan hidup tumbuhan. Daun memiliki dua struktur, yaitu struktur dalam dan struktur luar. Struktur luar daun atau sering disebut dengan morfologi daun dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk daun, helai daun, bentuk ujung daun, tepi daun, dan susunan tulang daun. Sedangkan struktur dalam atau sering disebut dengan alat anatomi, daun tersusun dari 3 sistem, yaitu sistem jaringan epidermis, parenkim, dan jaringan pembuluh. Secara umum, daun memiliki bagian-bagian berupa dasar daun, tangkai daun, dan helai daun. Daun singkong merupakan daun yang tidak lengkap karena hanya memiliki helaian atau lamina dan tangkai atau petiolus, sehingga tipe daunnya termasuk dalam daun bertangkai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bentuk daun singkong. Bentuk daun singkong menyerupai bentuk telapak tangan atau sering kita sebut sebagai bentuk menjari. Helaian pada daun singkong berjumlah berkisar mulai dari 5 hingga 9 helai. Daun singkong ini dapat kita katakan menyerupai bentuk bangun bulat atau bangun bundar atau dapat juga disebut sebagai orbicularis. Dan juga daun singkong ini dapat kita golongkan ke dalam daun yang terlebar kira-kira pada bagian tengah daunnya. Karena kita lihat di sini bagian tengah daun singkong merupakan bagian yang terlebar dibandingkan bagian ujung dan bagian bawahnya. Daun singkong dapat dikatakan sebagai bentuk bulat karena perbandingan antara panjang dan lebar daunnya merupakan 1:1, sehingga menyerupai bentuk bulat atau bentuk bundar yang sering disebut sebagai orbicularis. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan bentuk ujung dan pangkal dari daun singkong. Mempunyai ujung runcing atau akutus, yaitu kedua tepi daun kiri dan kanan semakin ke atas semakin membentuk sudut lancip. Atau lebih singkatnya, semakin ke ujung daun semakin lancip. Sedangkan pada pangkalnya berlekuk atau emarginatus, yaitu terdapat jarak antara helai kiri dan helai kanan sehingga melekuk dan dangkal ujungnya. Jadi, pada ujung dan pangkal daun singkong memiliki bentuk yang tidak sama atau berbeda-beda. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tipe pertulangan daun pada daun singkong. Tipe pertulangan daun pada daun singkong adalah pertulangan daun menjari, di mana beberapa tulang cabang besar bermuara bertemu pada ujung tangkai daun. Menurut besar kecilnya tulang daun pada daun singkong memiliki ibu tulang atau kosta yang berada di tengah-tengah helai daun sehingga daunnya simetris. Ibu tulang daun pada daun singkong bercabang membentuk tulang cabang ordo atau tingkat 1. Kemudian, tulang cabang tingkat 1 pada daun singkong melengkung ke bagian atas sehingga berhubungan dengan tulang cabang di sebelah atasnya membentuk tulang pinggir. Selain itu, daun singkong memiliki urat-urat daun atau vena. Sesungguhnya, urat-urat daun adalah tulang cabang tetapi kecil membentuk seperti jala. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tepian daun singkong. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan secara singkat bentuk tepian-tepian daun singkong.
tepian-tepian daun. Nah, tepian daun itu dibedakan menjadi dua, yaitu tepian daun yang rata dan memiliki torehan. Nah, yang memiliki torehan ini ada yang kecil dan dangkal, sehingga tidak berpengaruh terhadap tepian daunnya atau tidak berpengaruh terhadap bentuk daunnya. Dan ada juga yang memiliki torehan yang besar dan dalam, itu sehingga berpengaruh terhadap bentuk daunnya. Nah, untuk yang kecil dan dangkal itu memiliki 5 jenis. Yang pertama itu ada berombak, ada beringgit, ada bergerigi, ada bergigi, dan bergerigi ganda. Yang pertama itu ada berombak. Berombak tepian daun itu bergelombang dan tumpul. Beringgit itu torehan atau sinusnya lancip, sedangkan angulusnya itu tumpul. Lalu bergerigi itu angulusnya cukup besar, namun tepiannya bergerigi dan geriginya itu lebih rapat. Lalu ada bergigi. Bergigi itu sinusnya tumpul, namun angulusnya lancip. Dan tonjolan-tonjolannya itu tidak rapat seperti bergerigi. Lalu ada bergerigi ganda, itu sama seperti bergerigi, namun angulusnya lebih besar. Lalu kita masuk ke dalam torehan yang besar dan dalam. Itu dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu ada berlekuk, ada bersangap, lalu ada berbagi. Dan berlekuk itu torehannya kurang dari setengah tulang daun yang ada di sisi dan kanannya, sisi kiri dan kanannya. Jadi cuman sedikit aja torehannya. Lalu untuk yang bersangap itu torehannya kurang lebih setengah dari tulang daun yang ada di sisi kanan dan sisi kirinya. Lalu untuk yang berbagi itu torehannya lebih dari setengah tulang daun yang ada di sisi kanan dan sisi kirinya. Lalu dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, daun singkong ini dapat kita lihat sendiri bahwa daun singkong memiliki torehan yang dalam atau lebih dari setengah tulang daun yang ada di sisi kanan dan sisi kirinya. Jadi dapat kita katakan bahwa daun singkong ini merupakan memiliki tepian daun jenis berbagi menjari. Seperti yang saya perlihatkan, tepian daun dari daun singkong ini memiliki torehan yang cukup dalam. Itu melebihi dari setengah tulang daun yang ada di sisi kanan dan sisi kirinya. Seperti ini. Jadi kesimpulannya, daun singkong itu merupakan daun yang tidak lengkap karena hanya memiliki lamina dan petiolus. Lalu bentuk daun singkong itu adalah menjari dan bentuknya itu menyerupai bangun bulat atau bundar. Nah, bentuk ujung daun singkong itu runcing atau akutus, sedangkan pangkal daunnya itu berlekuk atau emarginatus. Nah, tipe pertulangan daunnya itu adalah menjari, di mana beberapa pertulangan cabang besarnya itu bertemu pada ujung tangkai daunnya. Dan yang terakhir itu merupakan bentuk dari tepi daun singkong, yaitu berbagi menjari karena torehannya melebihi dari setengah tangkai daun yang ada di sisi kiri dan sisi kanan daun singkong. Sekian pemaparan hasil pengamatan kami tentang morfologi daun singkong. Apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf, dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.